Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Terlebih dahulu nama saya Junior Maulani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya sedang melaksanakan tugas ke kegiatan kuliah kerja nyata di wilayah Desa Margajaya ini. Nah, kemudian kan kegiatannya itu persiklus. Nah, siklus 2 ini sasarannya itu ke guru untuk mengetahui proses pembelajaran selama masa pandemi ini. Kemudian bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ihsan Maulana. Di sini Bapak mengajar PJOK. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajarannya selama masa pandemi ini. Oke. Untuk proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah kita itu tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan melaksanakan pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah, dan juga proses pembelajaran yang kita berikan terhadap peserta didik itu senantiasa sebaik mungkin apapun pembelajaran maupun informasi tetap kita berikan secara baik gitu kepada peserta didik, entah itu melewati WA atau pemberitahuan secara umum kepada setiap peserta didik yang ada di kelasnya begitu. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran online? Oke. Untuk tahun pertama memang kita melakukan proses pembelajaran secara daring itu umumnya itu melalui WA, yang mana WA sangat umum sekali dilakukan. Bisa itu tentang memberikan pembelajaran, membuat video juga, lalu memberikan hasil pembelajarannya di rumah kepada gurunya, bisa melewat WA, mengirimnya kepada guru, Bapak Ibu guru yang lainnya juga. Nah, alhamdulillah di tahun ajaran baru ini, karena kita juga sudah mengikuti proses program tersebut yang tadi disampaikan, alhamdulillah di sekolah kita ini sekarang menambah wawasan, entah itu Bapak Ibu gurunya atau juga peserta didiknya serta orang tua siswa pun mengikuti pembelajaran yang disampaikan. Nah, ini kita ditambah dengan aplikasi Jimit juga, ditambah Zoom juga, ditambah email juga. Kalau ada pertanyaan mungkin orang tua siswa bisa langsung ke email sekolah. Nah, alhamdulillah sekali sedikit demi sedikit peserta didik kita sudah ada kemajuan yang signifikan. Terus bahan ajar apa saja yang digunakan dalam pembelajaran selama masa pandemi ini? Terutamanya kan Bapak itu guru PJOK. Iya. Untuk bahan ajar mungkin yang saya berikan terhadap peserta didik khususnya untuk PJOK itu, karena PJOK itu pembelajarannya real, itu nyata melihat anak gerak begitu ya. Jadi saya berikan video kepada anak dan juga materi bisa melalui Google Meet. Nah, untuk materi saya sampaikan dulu melalui Google Meet. Lalu untuk praktek atau keterampilannya bisa saya langsung praktekkan membuat video dan anak memberikan feedback videonya terhadap pembelajaran yang sudah kita pelajari begitu. Kemudian bagaimana hasil belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran online? Nah, alhamdulillah khususnya di sekolah kami di sini untuk hasil pembelajarannya itu bisa dibilang 95% mengikuti proses pembelajaran, karena memang tidak semua peserta didik memiliki alat atau media, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar siswa yang tidak memiliki alat komunikasi atau alat bantu pembelajaran itu bisa mengikuti ke temannya. Nah, agar pembelajaran dapat selalu diikuti, selalu bisa tersampaikan dan juga mengikuti proses pembelajaran di setiap waktunya begitu. Menurut Bapak, efektifkah media online yang digunakan? Kalau menurut saya efektif, sangat efektif jika
digunakan sebaik-baiknya. Terutama di saat pandemi sekarang ini, kita belajar dari rumah saja, tentunya itu adalah salah satu alat untuk komunikasi mungkin ya, karena harus berinteraksi terus gitu terhadap peserta didik kita, mengetahui juga perkembangannya mengenai peserta didik kita gitu. Assalamualaikum. Kemudian menurut Bapak sebagai guru, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar secara online ini tanpa didukungnya dengan adanya pertemuan tatap muka? Materi yang Bapak sampaikan itu. Jadi kalau untuk apa namanya tadi? Tantangan dan Tantangan. Nah, tantangan dan kesulitannya jika tidak ada tatap muka itu memang cepat atau lambatnya anak menerima proses pembelajaran yang Bapak berikan, materi yang Bapak berikan. Kalau misalkan tatap muka kan bisa langsung mengetahui, kalaupun tidak mengerti juga bisa bertanya langsung. Nah, kalau untuk di pembelajaran daring ini mungkin agak kendalanya itu ya memang tidak bisa berinteraksi langsung. Meskipun kita melakukan Jimit, kadang orang yang kebetulan ingin bertanya, ingin mengetahui lebih itu terkendala oleh jaringan, terkendala dengan kuota, dan masih ada beberapa kendala yang lainnya begitu. Apa tolak ukur atau acuan yang Bapak gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang Bapak sampaikan? Nah, alhamdulillah kalau untuk khusus PJOK itu melihat perkembangan peserta didik itu kelihatan maju atau bisa melakukan gerakan tersebut dapat diukur melalui video yang sudah saya berikan tentang proses pembelajarannya. Jika anak itu bisa melakukan atau bisa mempraktekkan gerakan tersebut, saya harap anak itu bisa melakukannya gitu, benar-benar bisa gitu ya melakukannya gitu. Nah, kalau untuk masalah pembelajaran daring ini mungkin untuk pengetahuannya bisa nanti diberikan pada saat penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir tahun seperti itu. Jadi anak itu per harinya itu ngumpulin video gitu. Ya, kalau untuk PJOK khususnya, misalkan kita di 1 bulan ini ada 4 pertemuan ya, karena PJOK kan 1 minggu 1 kali saja. Ya. Nah, untuk 1 minggu pertama kita lakukan pembelajaran Jimit, materi yang akan Bapak sampaikan kepada anak, memberikan contoh juga kepada anak, memberikan materi. Nah, nanti minggu depan kita praktekkan, karena memang kesulitan di sekolah kita itu pembelajaran daring ini setidaknya harus pelan-pelan gitu, nggak mau cepet-cepet gitu. Kalau proses pembelajarannya cepat nanti takutnya anak peserta didik tidak paham dan juga tidak mengerti gitu apa yang disampaikan gitu. Menurut Bapak, apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan mengajar tatap muka di kelas? Kalau perbedaan yang signifikan ya, perbedaan yang signifikan menurut saya itu adalah kedisiplinan nomor 1, lalu tanggung jawab juga. Karena apa? Karena ketika tatap muka anak bisa langsung gitu ya melakukan atau mempraktekkan atau tanya jawab mungkin ya, bisa langsung ke gurunya. Nah, kalau untuk pembelajaran daring ini kadang anak-anak itu ada malesnya juga, lalu santai-santainya juga. Nah, banyak sekali lah kendala kalau pembelajaran daring. Tetapi mau tidak mau seperti tadi saya katakan, bisa tidak bisa kita harus mengikuti anjuran pemerintah dan harus memberikan proses pembelajaran sebaik-baiknya terhadap peserta didik. Apa yang Bapak akan lakukan untuk memotivasi anak didik Bapak supaya lebih nyaman dan lebih semangat dalam pelaksanaan pembelajaran dari Nah, untuk memberikan motivasi mungkin khususnya di pelajaran saya, tetapi untuk pelajaran yang lainnya juga sama ya, karena kita berkomitmen membuat anak itu menjadi gembira, merdeka belajar kita utamakan. Salah satu caranya itu memotivasi anak itu dengan cara mengajak, memperhatikan terus, memberikan masukan. Lalu untuk masalah proses pembelajarannya mungkin kita memberikan proses pembelajaran materi semenarik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mahasiswa dari IKIP Siliwangi
yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Ini wawancara ibu guru untuk tahun ini. Nah, untuk yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini? Pembelajaran selama di tahun darurat seharusnya kalau menurut aturan dari atas nggak boleh adanya daring. Iya. Karena kenapa? Karena kan masih PPKM dan ada aturannya karena dampaknya dari COVID. Karena dari permintaan orang tua tidak menginginkan untuk daring. Karena kalau daring itu anak-anak kan susah untuk Koordinasikan. dikoordinasikan sama orang tua. Makanya orang tua menginginkan pembelajarannya secara Langsung tatap muka saja. gitu. Terus bahan ajar apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? Oh, kalau pembelajaran di PAUD kebanyakannya menggunakan alat bantu AVE gitu, kayak huruf hijaiyah, huruf alfabet, menggunakan media yang media. Menurut Ibu, pembelajaran apa saja yang sangat sulit dikuasai oleh anak didik Ibu? Alhamdulillah selama ini 5 hari berjalan anak-anak yang mengikuti walaupun agak sedikit kesulitan dalam menulis. Kalau PAUD kan menulis kayak menghitung itu kan tidak terlalu. Yang penting pembelajarannya lewat secara bermain. Kemudian bagaimana Ibu menangani kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik Ibu? Gimana ya, di sini alhamdulillah kesulitan paling dibimbing, diarahkan aja gitu. Pembelajaran daring kan agak sulit ya Bu kalau di kalau sekitar mau ya emang sulit Agak untuk sulit. pembelajaran daring kecuali kalau kayak SD Iya, gitu kan ya. Terus orang tuanya juga tidak Iya. menginginkan karena buat apa kita memasukkan anak ke PAUD sedangkan Iya. PAUD itu kan binaan Dari awal kita, gitu ya. gitu dari nol. Soalnya kalau di rumah kan susah ya kalau Iya. anak-anak gitu. Tujuannya ke sana. Tujuannya. Cuma kita tetap prokesnya diterapkan. Kemudian udah ada game kayak gitu ya, dan pembelajarannya juga udah cukup baik gitu ya Bu. Udah Biasanya kalau kelompok di akhir bermain kayak yang Oh, tadi yang tadi. ya. Nah, jadi kan anak-anak saling membantu cara menyusun misalkan kayak angka kan dari 1 sampai 15 disusun sama anak-anak, jadi saling membantu. Kalau kelompok biasanya saya diterapkannya di akhir setelah pembelajaran gitu biasanya. Jadi saling membantu kayak menyusun angka, menyusun huruf gitu. Ya kayak tadi ya, cuman dibina lagi gitu. Terus tadi lihat dengar yang buah itu, kalau itu emang rutinitas setelah olahraga itu harus Rutinitas buah harus. gitu kayak gitu. Kalau sarapan kan di rumah ya biasanya sarapan makan buah dulu, habis makan buah langsung sarapan makan bersama. Karena berhubung waktu sekarang dikurangi, maka makan itu makan buah aja dikasih. Biasanya makanan berat kayak gitu. Kalau makanan berat mah enggak udah dari rumah lah sarapan kayak makanan berat gitu. Nanti kan nutrisinya terbantu juga sama buah-buahan, habis mengeluarkan energi gitu. Paling bekal juga susu, minuman gitu. Mungkin segitu aja Bu wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.